Saat ini saya sedang ngopi di satu tempat usaha anak muda Aru yang kreatif, inovatif, mau membuka usaha di bidang perikanan, khususnya bisnis udang lobster. Jadi sambil minum kopi saya akan berdiskusi dengan beliau, anak muda potensial ini, untuk mengetahui lebih banyak, lebih jauh tentang potensi prospek dari bisnis yang digelutinya, sekaligus menjadi inspirasi untuk generasi muda Aru. Mulailah berpikir untuk masa depan Anda dengan memanfaatkan potensi yang tersedia di Kepulauan Aru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup Anda. Sudah saatnya generasi muda Aru berbenah dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dalam dirinya maupun mengolah potensi alam yang ada di sekitar Kepulauan Aru. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, komentar, like, and share di Kaisar Idol TV. Lebih tenang mereka. Dia keluar bersih. Itu desain ya ikut pengalaman saja lah. Tidak terlalu tinggi juga. Bete juga sampai air jatuh di bawah. Nah, proses kotoran yang di dalam ini semua akan datang, dia jatuh di sini. Nah, setelah itu kalau sudah ini ya sudah tutup. Nah, karena kondisinya seperti begini, ketong desain dia ini, dia multifungsi dalam satu wadah ini. Nah, ini dua keran stop
Ini kalau misalnya kita mau ganti sirkulasi air ini, berarti keran ini dibuka, keran ini tutup. Air dari bawah naik masuk di penampungan itu, dia daur ulang air itu dari kotor, langsung airnya keluar. Air keluar jernih seperti ini. Nah, ini berlaku kalau di saat air pasang. Nah, kalau air pasang surut terendah, air kering, nah kering berarti ini dimatikan, stop kerannya ini tutup. Nah, keran ini dibuka. Nah, keran ini nanti dia akan daur ulang air di sini. Sama, fungsinya sama. Fungsinya sama saja. Sama. Dia akan daur ulang air ini. Air masuk lagi, keluar bersih. Seperti itu. Oke. Dia tetap temperaturnya tetap dalam. Sudah. Wih, sebanyak ini. Seperti itu, Pak Presiden. Macam begitu sah. Yang ini kalau dia 1 kilo harga sekarang lagi naik 850. Iya. 1 kilo. Ya, Bung Tobi, selamat malam. Selamat malam, Jargaria, khususnya para pemuda Haru yang kalau sudah jenuh untuk jadi honorer, ya mari kita belajar sama-sama tentang bagaimana melihat potensi bisnis dengan berkaca pada pengalaman Bung Tobi Natasian, sarjana perikanan nih kebetulan. Dengan pengetahuan tentang ilmu latar belakang keilmuannya dan pengalaman yang diperolehnya selama 11 tahun menjadi tenaga honorer di Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Haru. Nah, kini dia memilih untuk berkiprah dengan memulai bisnis kecil-kecilan. Ya, mau bilang bisnis kecil-kecilan sebenarnya modalnya cukup besar juga kayaknya. Mari kita tanya langsung kepada Bung Tobi untuk mengetahui dan memberikan inspirasi kepada generasi muda kita yang lainnya untuk mulailah berpikir memanfaatkan sumber daya alam, potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita kembangkan untuk mendorong kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan. Oke, Bung Tobi, kapan dimulai bisnis budidaya bisnis udang lobster ini? Ya, terima kasih Bu Aceh. Ini baru perdana untuk masuk ke yang seperti ini, tapi sebelumnya sudah memulai dengan hal yang sama, tetapi untuk menangkap saja. Kita tangkap, setelah itu jual ke pembeli yang ada di ikan lokal. Nah, setelah itu melihat peluang bahwa sebenarnya kita juga bisa. Memang menjadi permasalahan ini ya modal usaha, bagaimana bisa mendapatkan itu. Bisa sampai seperti ini kan. Jadi banyak hal yang perlu dipikirkan sampai akhirnya memberanikan diri untuk maju ke sini. Tahun kemarin itu untuk meningkatkan status usaha dari bukan saja penangkap tapi langsung menjadi peneliti. Jadi sendiri mengajukan proposal ke Sekretariat Provinsi dan puji Tuhan dapat dana dari sana. Tujuannya untuk pengembangan usaha, jadi menaikkan status usaha dari penangkap sekaligus menjadi pemukul untuk nilai-nilai yang tadi. Oke, jadi ternyata begitu cara dimulai dan memanfaatkan peluang yang tersedia.
idenya ini dari mana nih? Nah, ide ini muncul dari nelayan yang kita bina. Hampir setiap waktu bersama melihat aktivitasnya dan muncullah impian bahwa bagaimana saat ketika beta yang beli saja dari pemulung itu. Memang itu sedikit gila. Ya, Tapi memang betul. tapi memang harus gila. Harus gila. Sedikit gila. Sejak ada ide itu lalu mulailah mencari-cari akses pasar keluar. Bagaimana dimulainya? Iya. Untuk mencari mitra keluar, berbagai cara dilakukan. Yang pertama, seperti hal biasa postingan hasil tangkapan nelayan, berjualan pendampingan, foto hasil tangkapan mereka, baik itu waktu di kapal, itu juga ke penampung setempat, foto lagi, jadi mulai kirim. Berarti Anda termasuk salah satu pemuda Aru yang sangat cerdas memanfaatkan potensi media sosial untuk mengakses jaringan pasar, mencari peluang-peluang pasar, lalu Anda memulai ide bisnis Anda. Luar biasa. Ini yang sebenarnya generasi muda Aru. Begini caranya, jadi kita jangan pakai Facebook untuk tiap hari bercerita tentang lagi galau. Ngapain galau? Manfaatkan untuk secara positif untuk mencari jaringan-jaringan pasar yang tersedia. Kalau dulu itu masih sangat sulit untuk kita cari karena memang secara manual. Sekarang sudah tidak ada lagi, no borderless. Jadi dunia ini sudah tidak ada batasan lagi setelah adanya internet dan teknologi IT yang berkembang begitu pesat, termasuk peralatan-peralatan teknologi dalam bentuk Facebook dan lain-lain. Manfaatkanlah dengan bijak. Jangan tiap hari. Ya, ini salah satu contoh lobster yang dibeli oleh Bung Tobi dari nelayan lokal di sini. Lalu Bung Tobi, bagaimana Bung Tobi menghitung modal awal ketika sudah punya sudah bisa mengakses jaringan pasar? Ya. Untuk menghitung modal awal, yang pertama kita harus tahu dulu hasil jual nasionalnya seperti apa. Hasil di atas ya, ekspornya. Harga pasar terkini. Ya, terkini. Itu diakses dengan cara melalui media sosial juga. Itu sudah yang tadinya medsos sudah ada koneksi, akhirnya masuk ke messenger saja, meminta nomor kontak, bisa komunikasi, lalu mulai bangun komunikasi. Dan mereka memberi update harga. Dan kita di lokal menyesuaikan, yang pasti harus ada keuntungan. Ya. Lalu mulai menghitung modal ya. Iya. Berapa modal yang dikeluarkan sampai ini kan mau mulai besok produksi pertama ya, pertama untuk mengirim produk ya. Sampai detik itu kira-kira berapa banyak modal yang kira-kira dibutuhkan, kisaran modalnya? Ini per hari ini total belanja sudah 40 juta. Sehari ini iya. Itu berarti sudah sekitar berapa ekor itu ya yang dibeli dengan modal sebanyak 40-an juta? 32 atau 33 ekor sekarang di dalam. Itu 40-an juta sekali. Ya, jadi setelah punya semuanya sudah dimulai, lalu Anda memang memanfaatkan keahlian latar belakang pendidikan Anda yang memang dari sarjana perikanan. Nah, ini diolah menjadi sebuah kekuatan ya untuk dikolaborasikan dengan ya. Baik. Apa kendala terbesar yang selama ini pernah dialami dari sejak mulai merencanakan bisnis sampai detik ini? Ya, jadi ternyata Bung Tobi mempekerjakan 2 orang, membuka lapangan pekerjaan baru 2 orang, dengan penghasilan mereka lumayan 1,5 juta, melebihi gaji honor. Itu Bung Tobi seorang honorer yang profesinya sebagai honorer daerah,
tetapi sudah mempekerjakan honorer baru dengan gajinya 1,5 juta. Bayangkan kalau ada 10 orang saja seperti Bung Tobi sudah mempekerjakan 20 orang. Jadi ini yang ide yang mau kita dorong, inspirasi yang kita mau dorong, sehingga kita membantu selain diri kita sendiri untuk entas dari ketidaksejahteraan menjadi sejahtera, tetapi juga kita mendorong sehingga terbukanya lapangan pekerjaan, lalu menyerap para pengangguran yang ada bisa saja yang pengangguran itu dari rumah kita atau teman kita, teman sesama angkatan kita di kampus misalnya. Ya, apa pesan Anda untuk generasi muda Aru saat ini? Ya, pesan beta, hari teman-teman pemuda-pemudi Aru, ini hal yang baru kalau kita mau memulai, tetapi hal yang mendasar itu sebenarnya ada tekad dalam diri bahwa kita bisa. Peluang ada, potensi kita luar biasa. Potensi sumber daya alam kita luar biasa. Mari tekatkan hati untuk memulai entah mau bergerak di bidang apa. Lalu jalan, rancangkan perencanaannya sedapat mungkin, banyak membuka diri untuk meminta saran atau bisa belajar dari orang lain yang sudah pernah jalan, lalu didiskusikan. Nah, media sosial itu menjadi media yang harus dimanfaatkan dengan baik, bukan ya secara cerdas, benar. Nah, mulailah bisnis Anda. Betul. Mulailah bisnis Anda. Sekarang juga. Sukses untuk kita semua. Ada satu ciri tradisional dalam hal berpikir yang saya percaya bukan cuma saya yang mengalaminya, bukan cuma Bung Tobi Natasian yang mengalaminya, tetapi dialami oleh banyak dari Anda yang menonton video ini. Persoalan itu adalah ketika menghadapi cara berpikir orang tua yang mau anaknya harus jadi pegawai negeri, kalau sudah lulus sarjana atau lulus pendidikan setingkat manapun harus menjadi pegawai negeri. Bagaimana cara Anda menghadapi pemahaman orang tua seperti ini? Berikut tipsnya dengan berkaca pada pengalaman Bung Tobi Natasian. Saya tidak usah. Bung Tobi, Anda kan sarjana perikanan. Siap. Waktu kembali dari setelah usai studi kembali ke Dobo, Anda pasti pernah menghadapi pemahaman orang tua yang menganggap bahwa kalau sudah sarjana harus jadi pegawai negeri. Iya. Nah, kalau itu pernah Anda alami, katakan ya, dan coba ceritakan bagaimana pengalaman Anda dalam menghadapi pemahaman tersebut. Tolong dibagikan kepada teman-teman. Silakan. Iya, terima kasih. 2009 sejak sudah bekerja sebagai tenaga non PNS di Dinas Perikanan. Nah, setelah itu sampai tahun ketiga juga masih tetap dengan status yang sama, dan beta sempat bilang baiknya istirahat saja lalu menggeluti bisnis atau apa. Tapi orang tua bilang, kasih kuliah sampai sarjana baru terkerja di kantor. Itu bagaimana itu? Harus kerja di kantor. Jadi mungkin saja orang tua juga hitung-hitung biaya kuliah yang sudah mereka biaya, jadi mereka juga berharap anaknya bisa juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Ternyata ya sampai hari ini masih seperti ini. Jadi itu sudah biasa. Lalu bagaimana Anda meyakinkan mereka bahwa akhir-akhir ini sampai Anda berani bergelut di bisnis,
Lalu bagaimana tanggapan mereka? Ya, itu proses tidak instan. Yang pasti ya menghubunginya secara pribadi supaya ada masa di mana waktu yang tepat bisa menjelaskan. Dan setelah itu di waktu-waktu luang diskusi dengan Bapak dan Mama, nah menjelaskan bahwa ya usia sekarang sudah harus diakui sudah tidak bisa untuk masuk ke dalam sipil, jadi harus melihat peluang apa yang bisa untuk digeluti. Nah setelah itu ya ini menekuni yang satu ini untuk lobster. Nah untuk meyakinkan orang tua, beta bawa papa datang, lihat ini yang nanti akan menghidupi kita. Nah dari papa lah, mungkin di papa kembali ke rumah, papa yang cerita sama mama, ternyata dia punya usaha, dan usaha itulah yang menjamin biaya hidup kita selama ini. Dan ya itu secara perlahan. Jadi ketika mau memilih, berhentilah, mungkin akan berbicara dengan pimpinan, istirahat saja dulu, fokus untuk wirausaha.